Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Ini adalah minggu pertama di awal tahun ini. Jadi saya juga mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Dan semoga tahun ini virus COVID-19 segera lenyap dari seluruh muka bumi ini. Sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Walaupun ini sudah tahun baru 2021, kita masih melanjutkan tema besar kita, yaitu mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Sebelum lebih jauh kita membahasnya, kembali kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita sekalian. Saudaraku, yang kita bahas kali ini adalah yaitu tentang bagian garang. Garang di dalam bahasa Inggris King James Version dibuat dengan kata fierce, F-I-R-C-I-E-D, fierce, yang artinya galak atau garang. Dan di dalam terjemahan NIV disebut diartikan brutal, artinya benar-benar tidak terkendali. Sedangkan dari bahasa Yunani, kata asli yang dipakai di situ adalah anemeros. Anemeros biasanya kata yang tidak dipakai untuk sifat manusia. Biasanya kata anemeros dipakai untuk menggambarkan sifat binatang. Dan kita tahu binatang biasanya liar, buas, tidak punya yaitu nurani, bertindak sesuai nalurinya saja. Jadi kata inilah yang dipakai untuk menggambarkan garang pada situasi dan sifat keadaan manusia pada akhir zaman. Tentu ini sangat-sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ia mengajarkan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ia mengajarkan artinya bahwa supaya kita lemah lembut, supaya kita bisa mengendalikan diri, supaya hidup tertib, supaya kita hidup penuh hormat. Jadi di akhir zaman ini akan ada sifat orang, mereka menjadi yaitu garang. Garang tadi seperti saya bilang, mereka suka menjadi marah, dan tidak hanya marah, dalam definisinya mereka bengis. Bengis tentu tidak punya belas kasihan. Orang sudah salah malah makin dipersalahkan. Dan orang yang tidak salah pun sekali bisa menjadi sasaran, artinya perilaku mereka, tindakan mereka. Jadi di akhir zaman ini, sifat orang ada sebagian mereka menjadi yaitu seperti memiliki sifat binatang. Nafsunya seperti nafsu kuda, liar. Perilakunya seperti binatang. Padahal sebagian binatang sekalipun, seperti dikatakan Ratapan 4 ayat 3, bahkan serigala sendiri memberikan maaf, yaitu payudaranya kepada
anak-anaknya untuk menyusuinya. Tetapi putri bangsaku malah sangat kejam, malah sangat sadis. Jadi melebihi sifat binatang sendiri. Kita tahu serigala adalah binatang yang buas, binatang yang artinya benar-benar berbahaya, yang bisa artinya mengakibatkan celaka, kematian kepada binatang lain ataupun bahkan kepada orang lain. Dia tidak kenal artinya belas kasihan. Dia tidak kenal artinya punya kepedulian. Tetapi serigala sendiri masih punya artinya kepekaan sebagai binatang untuk menyusui anaknya sendiri. Tetapi di akhir zaman ada orang-orang perilakunya benar-benar garang, mirip seperti binatang. Artinya perilaku mereka benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Sebagai contoh, maka di akhir zaman ini akan kita dengar berita-berita bagaimana seorang anak artinya memperkosa ibu kandungnya, atau saudara sesama saudara melakukan hubungan badan yang dikenal dengan incest, atau mungkin seorang ayah memperkosa anaknya sendiri, bahkan artinya anaknya dari kecil dia sudah gagahi, dia sudah cabuli, bahkan sampai berapa tahun baru terbongkar. Ada pernah berita demikian, sampai anaknya punya anak dari ayahnya sendiri, dan ketahuan karena anaknya sudah tidak tahan lagi dengan perilaku ayahnya, sudah tidak bisa lagi menanggung segala sesuatu akibat dari kebejatan ayahnya. Akhirnya dia laporkan ke polisi, dan akhirnya bapaknya ini ditangkap dan dipenjara dengan hukuman yang berat. Model-model seperti ini ada perilaku manusia di akhir zaman ini. Tidak ada lagi jarak yang membedakan bahwa itu contohnya adalah anaknya sendiri, atau bapaknya sendiri, atau ibunya sendiri. Semua dianggap sama. Dan ini bisa terjadi. Perilaku ini bisa muncul dan menjadi karakter seseorang. Biasanya karena memang dipengaruhi oleh sifat-sifat yang tidak baik, yang artinya mungkin didapatnya dari orang-orang yang memang sebelumnya memiliki perilaku demikian, atau bisa saja memang dia memiliki yaitu kelainan kejiwaan yang perlu dibereskan di dalam dirinya, atau bisa saja karena dia mau membalas dendam, karena dulu mungkin dia mengalami hal yang demikian oleh orang lain, sehingga dia mau membalaskannya juga kepada orang lain. Intinya apapun penyebabnya, apapun latar belakangnya, sehingga orang berperilaku demikian, itu jelas-jelas sebagai kita orang Kristen, itu artinya sudah melanggar firman Tuhan, sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Mereka bertindak bengis. Bahkan kalau kita tahu modelnya seperti yaitu Raja Firaun. Kita tahu Firaun betapa bengis, betapa kejam, betapa tidak punya peri kemanusiaan kepada bangsa pilihan yaitu bangsa Israel. Bagaimana lebih dari 430 tahun bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, diperbudak oleh Mesir, diperbudak oleh Firaun turun-temurun. Mereka benar-benar tidak punya hati dan tidak punya kemanusiaan. Mereka buat bangsa pilihan Allah itu seperti tidak manusia. Mereka perlakukan seperti binatang. Tidak ada henti-hentinya. Mereka dipaksa bekerja lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Mereka kerja rudi, membuat mereka artinya sering jadi tidak punya harapan. Sering artinya mengalami penyiksaan.
penderitaan yang berkepanjangan. Ya, puji Tuhan saja. Tuhan memang mengasihi dan Tuhan memang peduli kepada umat pilihannya, sehingga melalui Musa akhirnya bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan itu bisa terbebas dari cengkraman Raja Firaun, bisa lepas dari perbudakan bangsa Mesir. Jadi manusia-manusia model beginilah yang benar-benar tidak punya peri kemanusiaan, yang kejam, yang brutal, yang bengis, yang benar-benar tidak lagi ada hati nurani. Semua yang dipikirkannya semata untuk artinya kekuasaannya, untuk artinya merugikan orang lain. Yang penting dia untung, yang penting dia selamat. Dia tidak peduli apakah tindakannya, perkataannya, atau hal yang dia buat itu berdampak baik atau tidak. Yang penting posisinya, jabatannya, keadaannya tetap tidak diganggu gugat. Dia tetap boleh eksis. Tentu hal ini sangat tidak disukai Tuhan. Orang-orang yang bengis, orang-orang yang berperilaku seperti binatang, ini tentu sangat-sangat ditentang oleh Alkitab. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kita pengikut Kristus, janganlah kita meniru, apalagi memiliki sifat yaitu garang, sifat yang kejam, sifat yang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan Alkitab mengajarkan kepada kita, bahkan bukan hanya saudara saja yang kita kasihi, musuh sekalipun perlu kita kasih. Memang itu bukan hal yang mudah. Memang itu bukan hal yang artinya bisa dilakukan dengan gampang. Tetapi karena kita sudah memilih jadi pengikut Kristus, maka kita harus meneladani sifat-sifat dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak bersifat dan berperilaku garang, liar, bengis, kejam, brutal. Inilah arti dari bahasa Yunani anemeros tadi. Sesuatu yang benar-benar yang dimiliki secara umum sifat dari binatang. Jadi mari sekarang, kalau ada hal seperti ini di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, kita datang minta ampun kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita katakan, ya Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu. Ubah sifatku seperti sifatmu. Buatlah aku menjadi orang yang benar-benar tidak kejam, tidak bengis, tidak liar, tidak memiliki hawa nafsu seperti binatang. Tetapi buatlah aku pribadi yang artinya lemah lembut, penuh kasih, penuh kepedulian, tertib, dan selalu artinya dapat, artinya peduli kepada sesama, punya rasa belas kasihan. Inilah yang kita mau artinya miliki, supaya kita berbeda dengan keadaan manusia di akhir zaman ini, sehingga kita memberi warna yang berbeda. Karena kita tahu, saudaraku, kekejaman, kebengisan itu selalu berdampak tidak baik, dan itu akan menjadi artinya sejarah hitam di dalam peradaban kemanusiaan. Kita lihat bagaimana yaitu Hitler, walaupun mungkin dia pemimpin yang karismatik, tetapi rekam jejaknya yang hitam legam itu tidak bisa dilupakan orang. Bagaimana dia membantai lebih kurang 600.000 orang, yaitu Yahudi. Itu tidak bisa dilupakan orang, dan menjadi catatan sejarah yang termasuk salah satu yang paling hitam di dalam sejarah dunia. Karena dia begitu kejamnya. Begitu juga Herodes,
bagaimana dia begitu kejamnya sampai rela membunuh bayi di bawah usia 2 tahun karena dia ingin menyingkirkan Yesus, sehingga bayi-bayi lain yang tidak berdosa juga menjadi korban. Tentu hal ini kita tahu memang akhir hidup mereka seperti Herodes, dia akhirnya mati ditampar Tuhan. Begitu juga seperti akhirnya Hitler, pemimpin Nazi Jerman, akhir hidupnya sangat mengenaskan. Akhirnya dia bunuh diri karena obsesinya, ambisinya tidak tercapai, tidak terwujud. Jadi jelas sekali tidak ada manfaatnya dan tidak memberi contoh yang baik, yaitu orang-orang yang memiliki perilaku garang. Perilaku yang tadi saya bilang garang itu punya pengertian, yaitu bengis, kejam, brutal. Itu benar-benar bukan perilaku yang terpuji. Itu sebabnya ini jadi pelajaran kepada kita, supaya kita membuat warna yang berbeda. Dan tak kala kita menghadapi orang yang seperti itu, memiliki yaitu perilaku bengis, brutal, kejam, garang, marilah kita mengasihi mereka. Marilah kita minimal mendoakan mereka supaya Tuhan menjamah hati mereka. Roh Kudus memulihkan mereka. Roh Kudus membuat mereka mengenal yaitu Sang terang, Sang kebenaran, Yesus Kristus sendiri. Puji nama Tuhan. Semoga kita semakin diperbarui hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati.